pagi teman-teman. Jumpa lagi ya. Tadi kan saya berjanji kalau video kedua itu mempraktekkan tips-tips yang tadi maksudnya. Saya sengaja tidak memulai dari awal, misalnya mentega, lalu margarin, gula dan lain-lain di itu telur ya, enggak. Jadi ini sudah saya buat setengah resep. Kita hari ini bikin nastar ya, nastar biasa bukan nastar keju. Ini saya buat setengah resep ini karena kita praktekkan yang tadi. Jadi ya tadi teman-teman ada yang kurang, jadi kalau misalnya ini tips dari teman saya Mbak Ucin, bagus sih. Jadi kalau kita buat cookies kan ketebalan juga harus sama ya. Kalau misalnya cookies yang kotak, bentuk kotak seperti kue jahe atau kue bentuk yang cetak-cetak itu kan ketebalannya harus sama. Kita gunakan ini sekitar setengah senti teman-teman. Jadi ini kita taruh di sini. Di awalnya gini, saya selalu menggunakan plastik, tentunya plastik bersih teman-teman ya, plastik yang bersih ya. Saya letakkan di depan saya begini. Kalau misalnya saya mau masak cookies yang cookies cetak yang memerlukan ketebalan yang sama, saya menggunakan ini. Jadi ini saya taruh begini, adonnya saya taruh di sini, saya tutup, baru saya giling. Kalau misalnya sama, nanti jadinya sama, adonan kiri dan kanan itu sama tingginya, ngikuti ini aja, ngikuti besinya ini kan mesti jadinya sama, kiri kanan atas bawah kan adonannya sama, jadi lebih memudahkan. Jadi kita nggak pakai ilmu kira-kira ya. Kalau pakai ilmu kira-kira nanti kita giling yang sebelah sini lebih pendek 1-2 mili, yang sini lebih tinggi. Tapi kalau menggunakan ini tidak teman-teman. Jadi ini gini ya, ini setengah senti. Jadi ini cukup untuk kalau misalnya kita buat seperti kastengel, kue jahe, cukup segini. Nanti kan dia mengembang. Teman-teman, untuk rumus umum ya, jadi resep itu nggak ada yang baku. Resep itu tergantung kita, tergantung harga, tergantung ya banyak faktor lah ya. Tapi ada patokan secara umum ya. Jadi rumus umumnya untuk cookies itu 3:2:1:1. Itu terdiri 3 itu 300 gram terigu, 200 gram margarin. Margarin ini nanti juga pasti dipecah lagi ya, mau pakai berapa margarin, berapa butter ya. Lalu 100 gram gula halus,
yang setengah itu telur, kuning telurnya. Kalau saya selalu menggunakan kuning telur. Jadi untuk secara umum cara prosesnya tuh umum aja. Gula, margarin dikocok asal tercampur saja, jangan terlalu lama nanti bleber. Kalau gula sama margarin itu dikocoknya terlalu lama, dia akan bleber dan kue akan keras. Lalu bangsa terigu, bangsa bak puder yang double acting tadi ya, kalau maizena itu jadikan satu aja. Jadi diayak menjadi satu. Jadi bahan kering itu jadi satu aja, diayak satu. Kalau misalnya kue coklat ya, misalnya kayak bubuk coklat, dijadikan satu aja sekalian. Jadi praktis penggunaannya nanti. Terus jangan menggunakan tepung terigu sekaligus. Misalnya begini, ini kan saya bikin setengah resep untuk nastar. Saya kalau misalnya dalam jumlah besar ya segini itu satu kali ya. Tapi kalau ini sebagai perbandingan aja, misalnya kita dalam jumlah besar, kita ambil sebagian aja. Agar apa? Agar tidak kering. Kita ambil aja. Apalagi nastar ada gulanya, dia akan kering dan keras. Saya taruh sedikit dulu. Jangan menggunakan tangan, gunakanlah pisau. Jadi seperti adonan pasir. Tapi kalau adonan pasir kan sebaiknya tidak menggunakan tangan nguleni sama sekali ya. Kalau ini masih menggunakan, masih kita gunakan, tapi sesedikit mungkin. Jadi kita gunakan mirip adonan pasir, sedikit-sedikit aja. Karena kalau kita udah buat banyak campur sama terigu, lalu kita ada kegiatan, harus berkegiatan di luar tanpa tiba-tiba harus ada kegiatan di luar, kita udah nggak bisa lagi ninggal. Kalau ini enggak, oh ya teman-teman, ini ada plastiknya ya, jadi nggak kotor, adonannya nggak kotor, dan saya sudah cuci tangan juga. Nah ini teman-teman, untuk terigu memang ikuti aja resep, hanya saya tuh tidak terbiasa dengan melebihkan atau mengurangkan terigu. Jadi saya selalu melihat ininya apa, dari kelembapan dan kelunaan adonan ini. Jadi saya nggak ngerti kalau misalnya ditanya resepnya ini bagaimana, terigunya ya, khusus terigunya saya nggak bisa dengan pasti bahwa oh ini terigunya sekian gram, nggak bisa saya, karena ya itu tadi, karena saya gunakan sedikit-sedikit begini sehingga adonan tidak sampai kering. Tapi saya jadi nggak ngerti terigu yang sebetulnya dibutuhkan ya. Itu nanti kan berjalan dengan waktu ya, insting kita itu akan jalan. Kalau misalnya di awal-awal misalnya penggunaan terigunya 300 gram kok masih lunak, jangan ditambah lagi teman-teman ya. Jangan angger asal ditambah terigu, jangan, karena nanti keras. Jadi caranya, kalau misalnya ini kok masih lunak ya, padahal sudah sesuai dengan resep 300 gram misalnya, dengan cara yang ini ya, nggak ada dengan sedikit-sedikit begini, tapi langsung sudah diamkan dulu aja. Jadi adonan ini dicampur, diamkan bentar, nanti dia kalau kena angin akan mengering, akan kering. Nah ini untuk tesnya ini pastilah nanti dengan berjalannya waktu pasti akan, instingnya akan jalan. Tapi tetap pakai adonan maksimalnya sekian gram, sudah jangan ditambah-tambah lagi, kurang mungkin malahan.
apalagi kalau kita sering tinggal adonan itu. Sebaiknya terigunya jangan tidak semua lah. Ini sudah cukup. Saya ini sudah cukup ya. Mungkin kok bikinnya ribet ya, enggak cepat. Tapi saya cari aman. Saya gunakan ini sendok. Saya sudah cuci tangan ya. Kita buat standar sekarang. Kita buat standar misalnya sudah peres, 1 sendok ini peres, ya sudah. Taruh. Kita lagi buat peres. Peres. Insya Allah sama. Besarnya. Ini teman-teman ya, kita buat dulu supaya cepat kerja kita. Peres. Contoh 5 ini kan sudah standar ini, standarnya kan sama karena kita menggunakan kita ini pun juga tadi menggunakan sendok ukur yang lebih kecil tentunya. Saya senang yang isinya banyak teman-teman, jadi digigit itu terasa. Sama dengan kue-kue yang lain. Jadi cara tipsnya begitu teman-teman, tidak terlalu banyak meletung gitu enggak. Kecuali kue asin kayak kastengel itu memang karena dia hanya kuning telur dan keju sedikit garam, karena garam nggak bisa ditinggalkan. Ini saya berjarak ya teman-teman ya, karena saya khawatirnya nanti kalau dia mengembang. Ini ayo oke. Misalkan jangan ada yang melongo ya, terlihat isinya pecah atau gimana, retak-retakan tuh diusahakan jangan ada yang retak, jadi dibuat semulus mungkin. Nih, ayo ini kendalinya ini. Nah, ini kita buat ya. Udah, oke. Ya. Ini teman-teman saya sudah mulai
ngoles cookiesnya nastar ya. Tapi setelah dicetak kita olesi. Kalau saya biasanya ini saya oven dulu. Setelah ovennya panas ya, setelah oven saya nyalakan 10 menit, ini saya oven sampai setengah matang. Setengah matang saya keluarkan, saya oles lagi ininya apa, dengan kuning telur. Jadi 2 kali pengolesan. Ini kuning telurnya itu terdiri dari kuning telur. Kalau hanya kuning telur nanti dia akan menahan air kan, dia sifatnya kan menahan air, nanti jadi enggak renyah. Jadi di sini saya beri kuning telur, susu bubuk ya, saya kocok sama sedikit minyak goreng sedikit aja. Udah itu aja campurannya, karena kalau kuning telur saja dia nanti akan ini lembab di kue, jadi tahan lama. Saya ini dulu yang teman-teman, nanti kalau itu oke dulu ya, nanti dioper. Udah pengoperan kedua ya, jadi ini olesan kedua matang, saya keluarkan, saya olesi lagi. Sekarang saya masak tetap dengan suhu 150 derajat Celcius, tetapi di sap yang tengah ya. Tadi kan sap yang bawah, sekarang saya taruh sepenuhnya supaya nanti kita sampai 150 suhunya multi 100. Jadi nanti distabilkan di 150. Kalau nanti lebih dari itu biasanya pecah. Oke, kita tunggu ya. Selamat siang teman-teman. Ini cookiesnya udah jadi ya, ini sudah saya dinginkan, nggak saya angkat ke tempat lain. Jadi ini berproses, tadi dia panas sampai dingin dia di sini, jadi nanti jadinya lebih renyah, renyahnya lebih lama. Untuk penyimpanan itu diusahakan toplesnya yang kering, bersih, kering. Lalu kalau kita nggak punya silika gel, saya kebetulan habis silika gel saya biasanya memakai ini, kantong jinak. Ini pakai kantong ini bersih ya, kantong bersih ini dibikinkan tetangga saya namanya Bu Desi, kantong-kantong kecil gini. Jadi kalau misalnya untuk kami pribadi nggak pernah menggunakan silika gel, jadi ini saya isi dengan garamnya kering ya teman-teman ya. Saya isi garam, sudah saya tutup. Nah, saya tutup gini, sudah saya taruh di bawah. Nah, ini kalau misalnya kita untuk kita sendiri nggak apa-apa lah, seperti ini ditata kuenya. Dan menata kue ini sebaiknya dalam satu toples itu satu macam teman-teman ya. Jadi jangan dicampur nastar dicampur coklat, nastar dicampur
cookies yang lain. Sekarang banyak macamnya cookies, apa aja, berbagai macam lah cookiesnya sekarang ya. Jadi kalau bisa satu stopless itu satu macam cookies, karena kelembapannya tiap cookies itu berbeda, setiap cookies pasti berbeda. Ini tidak saya masukkan ke sini karena ini saya mau untuk mengirim teman yang sakit, karena ada teman saya yang sakit. Saya mau kirim ini, saya kirim nastar, catatan di sini ya. Saya nggak punya silika gel, jadi udah gini aja, kan juga segera dimakan. Kalau misalnya yang untuk lebaran itu biasanya kayak silika gel karena harus kita simpan dulu, biasanya kita bikin di awal puasa kan. Kalau ini kan udah enggak, jadi saya simpan ini ya, kayak apa supaya manis. Saya kirimkan ke teman saya. Ini teman-teman, saya udah mulai packing. Saya packing dulu. Saya beri alas kue biar lebih cantik. Oke, selesai. Cookies nastar original tanpa keju. Nah, saya kirim ke teman saya. Oke, terima kasih.